Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno sangat dicintai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ia dijuluki dengan Bapak Proklamator maupun Bapak Bangsa Indonesia yang menginspirasi rakyat Indonesia dalam perjuangannya memerdekakan tanah air Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda maupun Jepang. Bahkan ia berhasil menyatukan seluruh suku yang ada di Indonesia dari Sabang hingga Merauke menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Presiden Insinyur Soekarno selalu mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan sejarah. Dan di kota Bandung ini, banyak kenangan peninggalan Soekarno yang kita jumpai dan masih dilestarikan sebagai cagar budaya. Seperti slogan yang selalu dilontarkannya tentang kota Bandung ini, yaitu, "Hanya ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya." Maka di Bandung pulalah Soekarno menimba ilmunya di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan teknik sipil, yang mana pada masa kolonial Belanda dulu, nama kampus tersebut adalah Teknis Hogeschool Bandung. Selain menimba ilmu di Bandung ini, Soekarno memiliki kekasih yang membantu dalam perjuangannya, yang kemudian dijadikan istrinya bernama Inggit Garnasih. Kita dapat melihat peninggalan rumah Soekarno bersama istrinya di Rumah Mungil di Jalan Ciatul nomor 8 Bandung. Rumah ini menjadi saksi perjuangan Soekarno bersama istrinya dalam merintis kemerdekaan dengan berbagai tantangan melawan penjajah Belanda. Bahkan dalam perlawanannya, Soekarno pernah dijebloskan ke dalam penjara. Sejak bulan November 1997, rumah kenangan Soekarno di Bandung ini diberi nama rumah bersejarah Inggit Garnasih. Dan jalan menuju rumah tersebut semula bernama Jalan Ciatul diganti menjadi Jalan Inggit Garnasih. Bangunan ini telah ditempati oleh Soekarno dan Inggit mulai dari tahun 1926 hingga 1934. Beberapa ruangan yang kini menjadi museum memiliki beberapa fungsi antara lain halaman muka yang asri dengan taman yang sejuk, ruangan baca, ruangan tengah dengan beragam foto dan piagam sejarah Soekarno bersama Inggit, ruang pembuatan jamu dan bedak, di mana Inggit bersusah payah membuat jamu untuk mendapatkan penghasilan selama Soekarno ditahan, dan ada pula ruangan perjalanan Inggit bersama Soekarno di belakang rumah. Saya sebagai juru pelihara sekaligus pemandu rumah ini. Awal daripada rumah sejarah ini berawal dari ketika Bung Karno datang ke Bandung untuk indekos di rumah Haji Sanusi, atau pada waktu itu masih bersuamikan istrinya Ibu Inggit Garnasih. Rumah kosannya itu di daerah Kebonjati. Setelah menikah 3 tahun dari pernikahan itu, barulah Bung Karno dengan Ibu Inggit membeli rumah ini pada tahun 1926. Dan di rumah ini banyak terjadi sejarah, yang diantaranya ada
1926 ketika Bung Karno lulus di THS, 1927 lahirnya VNI, 1928 menjadi tamu kehormatan di mana Bung Karno hadir sebagai tamu kehormatan lahirnya Sumpah Pemuda. 1929 ketika Bung Karno diundang berpidato politik di Yogyakarta, Ibu Inggit dan Bung Karno pergi dari rumah ini ke Yogyakarta dan Bung Karno ditangkap oleh pemerintahan Belanda lalu dibawa ke Bandung, dan Ibu Inggit tidak tahu pada waktu itu ketika Bung Karno ditangkap oleh Belanda dan sudah dibawa ke Bandung. Ibu Inggit mencari di sana kurang lebih ada 3 hari, bahkan ketika mendapatkan informasi bahwa Bung Karno udah ada di Bandung, lalu Ibu Inggit pun pulang. Dan di sini pun Ibu Inggit masih mencari keberadaan Bung Karno karena Ibu Inggit tidak mendapatkan berita keberadaan Bung Karno. Akhirnya Bu Inggit mencari-cari dan sampailah di tempat penjara di mana Bung Karno ditahan di penjara Bancai. Masa perjuangan Soekarno dengan Inggit Garnasih sangat mengharukan. Bahkan Soekarno pernah dibuang ke Bengkulu maupun di penjara Bancai, Bandung oleh Belanda. Namun Inggit selalu setia mendampingi Soekarno. Mendengar nama penjara Bancai di Bandung ini, jadi bikin penasaran untuk datang ke sana dan menyaksikan seperti apa suasana dan bangunannya saat ini. Setelah mampir ke rumah bersejarah Inggit Garnasih, selanjutnya kita bisa menuju ke penjara Bancai untuk mengetahui kenangan apa yang pernah dilalui Soekarno di sini sebelum menjadi Presiden Indonesia. Ia pun ditangkap dan pernah mendekam di penjara selama 8 bulan karena melawan Belanda, tepatnya pada bulan Desember tahun 1929. Ruangan sel yang menjadi tempat penangkapan Soekarno adalah sel nomor 5 dengan ruangan yang sangat sempit, yaitu hanya berukuran 2,5 kali 1,5 meter. Di dalam ruangan tersebut, tersedia kasur lipat dan juga toilet kecil yang tidak permanen. Dan pada dinding terdapat jendela ukuran kecil untuk memantau penghuni dalam sel. Penjara ini terbagi menjadi 2 jenis ruang tahanan. Pertama untuk menahan pelaku pribumi yang berbuat kriminal berada di lantai bawah, dan bagi tahanan politik ada di lantai atas. Dan pada tanggal 8 Agustus tahun 1930, Soekarno membacakan pledoinya atau pidato pembelaan untuk menuntut haknya kepada Belanda. Peristiwa ini disebut dengan Indonesia Menggugat, sesuai dengan judul pidatonya. Dan gedungnya pun masih ada dan diberi nama yang sama. Kutipan pidatonya yang terkenal adalah bahwasannya matahari bukan terbit karena ayam jantan berkokok, tapi ayam jantan berkokok karena matahari terbit. Presiden Soekarno juga meninggalkan jejak puisi-puisinya yang menjadi semangat generasi pemuda. Di antaranya, puisi berjudul Aku Melihat Indonesia yang dibacakan oleh Peri Sandi Huis. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu.
aku mendengar lagu sajak Indonesia, jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau kami bukan bangsa yang pandir. Ada sebabnya aku mengadakan perlawatan ini. Aku ingin agar Indonesia dikenal orang. Aku ingin memperlihatkan kepada dunia bagaimana rupa orang Indonesia. Aku ingin menyampaikan kepada dunia bahwa kami bukan bangsa yang pandir. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Membuang hasil-hasil positif dari masa lampau. Hal itu tidak mungkin. Sebab kemajuan yang kita miliki saat ini adalah akumulasi dari hasil-hasil perjuangan di masa lampau. Perjuangan Insinyur Soekarno yang tak pantang menyerah membuatnya dikurung di penjara oleh Belanda. Di dalam bangunan penjara Bancai ini, kita akan melihat benda-benda Soekarno yang dapat kita rasakan suasana yang terjadi pada saat itu. Ya, kebetulan di sini tempatnya saksi bisu bangsa Indonesia. Takut anak-anak muda jadi nggak tahu sejarah, kenapa seperti apa satu bangunan kecil disangkanya kalau orang nggak tahu satu sel. Padahal di sini tahanan politiknya ada 16 yang tahanan PPT-nya banyak seluas 1 hektar penjara Bancai yang dulu itu. Kenapa Bung Karno waktu itu ditahan di sini? Waktu itu beliau mendirikan PNI. PNI itu bukan laku partai, Perserikatan Nasional Indonesia, yang tempat berkumpulnya di Rumah Inggit Karnasi di Jalan Ciatel, Bandung. Ya, waktu itu beliau di dalam tahanan juga di dalam, ya, kecuali buang air besar. Beliau dikeluarkan dari
prinsip dari Belanda supaya beliau down pikirannya. Kalau tahanan politik nggak boleh dibunuh, kalau mati pelan-pelan silahkan, gitu kan. Indonesia menggugat itu hasil pemikiran dari sini. Itu waktu itu nulisnya di atas pisport di dalam itu. Bukan satu buku, sedikit-sedikit setiap ibu inginkan nasi besok ke sini dari rumah atau bekal kertas diselipin di kainnya gitu. Setelah Soekarno menjadi presiden pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, ia masih terus berjuang mewujudkan persatuan bangsa Asia dan Afrika dari penjajahan imperialisme, di mana pada masa itu banyak tokoh-tokoh pemimpin bangsa Asia maupun Afrika merasakan nasib yang sama seperti Indonesia dan disambut baik oleh negara Myanmar, Pakistan, India, Sri Lanka, sehingga diadakanlah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung. Di Bandung, kita bisa melihat Museum Konferensi Asia Afrika yang menyatu dengan Gedung Merdeka sebagai tempat sidang utama untuk mengenang jasa-jasa Soekarno dalam membangun kerjasama Asia Afrika. Bangunan ini diresmikan pada tanggal 24 April tahun 1980 oleh Presiden Soeharto bertepatan dengan KTT Asia Afrika ke-25. Selain bangunan dan museum, tahukah bahwa Soekarno punya warung makan favorit di Jalan Mangga, Kota Bandung, yaitu bernama Warung Nasi Abah Landung. Nama Abah Landung sendiri dikenang karena ia adalah seorang peserta volunteer pada saat Konferensi Asia Afrika yang diadakan pada tahun 1955. Ia mengajak Presiden Soekarno untuk menyicipi makanan nasi goreng di sini. Dan akhirnya, warung ini menjadi langganan Soekarno. Menu makanan yang disajikan antara lain nasi goreng, capcay, mie goreng yang dimasak dengan cara tradisional dan otentik menggunakan arang dan anglo, sehingga rasanya menjadi lezat dan nikmat. Warung ini dikelola oleh Pak Suyut yang memiliki jiwa nasionalis. MKK atau Konferensi Asia Afrika diperbolehkan makan dimanapun mereka mau. Dan siapa yang membayarnya? Ternyata yang membayarnya itu adalah Bung Karno. Dan uang itu diberikan ke Bapak Ali Sastroamidjojo. Dan saya cukup mengantarkan kepada warung-warung yang diambil, memberikan makan. Pada waktu itu kurang lebih sudah terkumpul kurang lebih 200-300 wartawan dari seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Nah itu makannya di warung dan diantaranya ada yang makan di Jalan Mangga, dan pada waktu itu di Jalan Mangga penjualan bakmi dan nasi goreng itu masih dipikul. Jadi tidak ada warung dipikul semuanya. Dan mereka-mereka yang ada di sekitar Asia Afrika, sekitar alun-alun, makan cukup di restoran yang ada. Mau makan minum bajigur, makan solenak, atau sate dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan hanya cukup dengan memperlihatkan ID, kartu panitia. Dan mereka mencatat dan kemudian setelah dimakan sorenya atau besok paginya baru dibayar, begitu. Tapi keadaannya tertib. Pada waktu itu satupun tidak ada yang jadi semua tunduk kepada aturan, disiplin untuk mensukseskan jalannya Konferensi Asia Afrika. Begitu. Dan secara kebetulan pada saya sendiri, saya Landung yang pada waktu itu sudah menjadi guru
dipanggil sama Bung Karno karena pada waktu itu musim hujan, maka Bung Karno minta pada pelaksanaan Asia Afrika tidak boleh ada hujan, harus terang benderang. Tentunya semuanya atas dasar keikhlasan, dasar dari Allah yang Maha Kuasa. Begitu diantaranya. Itulah beberapa kenangan Presiden Soekarno yang tak akan pernah selesai bila kita menelusurinya. Presiden Insinyur Soekarno memiliki kecintaan kepada tanah air dan bangsanya, dan ia pun sangat dicintai oleh rakyatnya. Tak heran, banyak peristiwa yang dilaluinya meninggalkan kenang-kenangan berharga yang tak akan pernah terlupakan. Cintanya kepada tanah air, istrinya, rakyatnya, memberikan kekuatan idealis yang berkelas kepada seluruh bangsa di dunia.